Talk to my daughter for a second. Okay, we gotta go. Your check didn't clear. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Chloe yang tengah berada di sebuah kamar dengan kaki tangan terikat, begitu pula mulutnya. Saat membuka mata, ia melihat rupanya ada wanita lain dengan kondisi yang tak jauh berbeda. Chloe menatap lama wanita tersebut yang nampak berusaha menahan tangisannya. Tak lama wanita itu pun membuka kedua matanya yang ternyata ia hanya pura-pura pingsan. Wanita itu kemudian menangis terisak tanpa berani bersuara. Tak lama mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Tentu mereka berpura-pura pingsan kembali. Dan benar saja, seseorang kemudian masuk ke kamar dan menyeret wanita malang tersebut. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andrew, duda cerai yang ditinggalkan istrinya karena dianggap tak mampu menafkahi hidup anak dan juga istrinya. Andrew bahkan kini tak diizinkan si mantan menghubungi anak perempuan satu-satunya yang bernama Zoe, sebelum ia mampu memberikan bantuan finansial untuk kebutuhan hidup dan sekolah Zoe yang kini berusia 14 tahun. Hal itu cukup membuat Andrew putus asa karena sampai saat ini ia masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Satu pagi Andrew diminta seorang kawan untuk menemui seseorang di persimpangan yang katanya sedang membutuhkan seorang karyawan. Andrew pun berangkat, namun setelah menunggu lama orang tersebut tak kunjung nampak. Di saat yang sama tanpa Andrew ketahui, ia sudah dipantau dari kejauhan. Sampai larut malam Andrew masih menunggu orang yang dimaksud kawannya. Karena tak kunjung datang, Andrew pun memilih pulang. Scene kembali ke kamar di mana Chloe tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita yang kita sebut saja dia Lucy. Lucy lalu membuka ikatan Chloe, namun di saat bersamaan mereka mendengar langkah kaki. Tak ada pilihan lain, Lucy pun kembali ke bawah ranjang. Tak lama psikopat itu pun masuk sambil menyeret satu gadis yang sudah tak bernyawa. Melihat Mr. Psikopat sudah keluar, Lucy pun melepas ikatan Chloe. Saat ditanya, Lucy mengatakan ia tak tahu bagaimana ia bisa di situ. Yang ia ingat hanya saat ia pulang kantor. How are you here? I woke up over there. Me, not the other girl I was able to hide. Lucy mencoba membuka pintu, tapi sayangnya pintu sudah terkunci. Sementara Chloe melihat ke sekeliling dan hampir syok melihat tubuh beberapa gadis yang sudah tak bernyawa. Tak lama kembali mereka mendengar suara langkah kaki. Lucy pun membawa Chloe masuk ke kamar yang lain. Akan tetapi Mr. S menyusul dan menyeret Lucy. Scene pun beralih kepada Andrew kembali di mana setibanya di apartemen, ia melihat sebuah paket. Setelah dibuka, rupanya berisikan beberapa dolar dan juga nomor telepon. Berpikir paket itu salah alamat, Andrew pun menghubungi nomor yang tersedia. Disitulah ia mendengar seorang pria mengatakan kalau ia memang sengaja meletakkan paket itu di depan apartemen Andrew. Saat Andrew bertanya, orang yang kita sebut saja dengan Thomas mengatakan kalau ia berniat meminta Andrew mengirimkan paket tersebut. Tentu saja Andrew menolak karena ia bukanlah tukang pos. Selain itu, Andrew juga mengatakan kalau ia tak mau terlibat dengan hal-hal yang berbahaya. Your package by mistake. I have a job for you. You earn another $200. I'm not a mailman. Very well. Thomas pun menjelaskan kalau paket tersebut tak seperti yang Andrew pikirkan. Thomas pun mempersilahkan Andrew membuka paket tersebut. Setelah dibuka, Andrew melihat paket tersebut berisikan 2 buah buku.
Hal itu pun membuat keraguan-raguan Andrew sirna dan menerima pekerjaan dari Thomas. What's your name? Andrew. Do you want the job, Andrew? I'll be in touch. Di malam harinya Thomas kembali menelepon. Di situ ia meminta Andrew melupakan paket yang tadi, karena ia sudah menyiapkan paket baru yang harus Andrew prioritaskan. A package is outside of your door. Scene beralih ke kamar di mana ternyata Mr. S kembali menangkap Chloe dan mengembalikannya ke kamar. Setelah Mr. S pergi, Chloe pun mencoba mengintip dari lubang pintu. Chloe mengamati ruangan tersebut dan berpikir mungkin ada celah untuknya kabur. Ia pun mencoba membuka satu kamar di situ, tapi rupanya terkunci. Chloe tak melihat adanya celah di kamar tersebut. Meskipun juga ada satu jendela, tapi Chloe tak bisa berbuat apa-apa karena jendela itu sudah dilapisi teralis kayu. Chloe lalu masuk ke kamar mandi yang masih ada satu jendela, tapi sayangnya jendela itu juga terkunci. Sesaat kemudian Chloe mendengar sesuatu di kamar sebelumnya. Ia pun masuk dan memperhatikan jasad wanita di lantai, di mana ternyata masih ada yang hidup. Chloe membuka ikatan wanita yang kita sebut saja dengan Donna. Ia mengatakan kalau kakinya kini mati rasa. Di situ Chloe melihat sebuah meja. Ia pun mendorong meja besar itu hingga mengganjal pintu masuk. Setelah itu barulah ia melepaskan semua ikatan Donna. Belum sempat berbincang, Mr. S kembali datang dan mencoba mendorong pintu. Oh my God. Saat melihat ke atas, Chloe mendapatkan satu jalan keluar lewat lubang udara. Setelah berhasil menjebol tutupnya, Chloe pun naik ke atasnya. Chloe mengajak Donna ikut bersamanya, tapi sayang Donna bahkan tak sanggup untuk berdiri karena kakinya belum bisa sepenuhnya ia rasakan. Tapi dengan gigih Donna terus berusaha berdiri hingga ia pun mampu menjulurkan tangannya. Chloe pun berusaha sekuat tenaga menarik Donna hingga hampir sebagian tubuh Donna berada di atas lubang udara. Namun sayangnya harapan kabur itu kini padam karena si Mr. S berhasil masuk. Tubuh Donna pun ditarik dan kini Donna hanya bisa pasrah menghadapi nasibnya. Tak berselang lama, Chloe pun diserang dengan cakar besi. Ia pun tak bisa menghindar dan cakar itu berhasil menembus kakinya. Beberapa saat kemudian situasi nampak tenang yang membuat Chloe berpikir kalau Mr. S sudah pergi. Namun di saat Chloe mencoba berbalik arah, satu serangan cakar malah menembus bahunya. Mr. S menunggu di bawah dengan sabarnya. Saat melihat tetesan darah yang berjatuhan, ia pun berpikir kalau Chloe sudah mati, dan hal itu membuatnya pergi begitu saja. Scene kembali memperlihatkan Andrew di mana malam itu ia berniat mengirim paket si Thomas. Namun tiba-tiba saja beberapa preman datang dan merampok paket tersebut. Andrew pun melaporkan kejadian itu pada si Thomas. Thomas pun terdengar marah dan sangat kecewa. Ia pun meminta Andrew melakukan segala cara
untuk mendapatkan paket itu kembali. Keesokan harinya Andrew menelpon Thomas kalau ia tak bisa menemukan pelakunya. Thomas pun nampak kecewa dan hari itu juga ia memecat Andrew. Andrew mencoba bernegosiasi agar ia tak kehilangan pekerjaan karena saat ini ia sangat membutuhkan uang untuk putrinya. Dan sepertinya hal itu membuat Thomas merasa prihatin. Thomas pun memberikan sebuah alamat dan meminta Andrew menghabisi mereka. Andrew masuk ke alamat yang dimaksud dan tanpa banyak bicara, Andrew menghabisi 2 preman semalam. Scene kembali memperlihatkan Chloe yang kini mencoba turun dari lubang udara. Dengan usaha yang sangat keras, Chloe pun berhasil mendarat dengan selamat. Chloe mencoba membuka pintu tapi sayangnya terkunci. Di saat ia berbalik, ia melihat handle pintu di atas plafon, di mana itu pun memberinya sebuah ide cemerlang. Chloe lalu membuka lemari yang penuh jasad. Ia pun mengambil kain pengikat korban untuk mengikat lukanya agar darahnya berhenti mengalir. Setelah memulihkan tenaganya, Chloe mengumpulkan semua jasad di samping ranjang. Setelah itu ia nampak mengukur ranjang dan sepertinya ia memiliki sebuah rencana. Chloe lalu mengambil semua kain pengikat korban dan menjalinnya menjadi tali yang cukup panjang. Setelah itu ia meletakkan meja rias di bawah kasur dengan maksud agar ia bisa mengikatkan tali di kaki ranjang. Chloe lalu memasukkan tali pada besi yang ada di plafon. Dan setelah dirasa cukup kuat, Chloe pun membuat simpul di ujung tali tersebut. Scene kembali memperlihatkan Andrew yang diceritakan telah menyelesaikan setiap misi yang diberikan Thomas dengan sempurna. Dan karena puas, Thomas berniat mempertemukan Andrew pada pimpinannya yang dikatakan memiliki pekerjaan yang cocok untuk Andrew. Andrew pun dibawa ke sebuah rumah besar. Di situ ia dilayani oleh seorang pelayan dengan begitu istimewa. Tak lama seorang janda perang kaya raya bernama Elizabeth turun dan menemui Andrew. The saucer as well. Di situ Andrew ditanya apa yang akan ia lakukan jika ia bisa memiliki apapun yang ia inginkan. Andrew pun memberikan jawaban sederhana, yaitu membelikan peralatan sekolah yang bagus untuk putrinya. You could have anything. What do you want, Andrew? Buy her nice things for school. You mean your daughter? Yes. Saat ditanya apa yang sebetulnya Elizabeth inginkan, Elizabeth pun mulai bercerita kalau suaminya telah meninggal dalam perang di usianya yang begitu muda. Hal itu membuat Elizabeth kini hanya bisa memiliki kenangan tentang suaminya berupa foto. Foto si suami dalam kegagahannya di usia muda membuat Elizabeth merasa tak percaya diri, karena kini ia sudah tidak muda lagi. Saat Andrew bingung kemana arah pembicaraan tersebut, Elizabeth pun menjelaskan kalau ia ingin melawan waktu. Ia tak ingin usia merenggut kecantikan dan keremajaannya. Elizabeth menambahkan kalau ia telah menemukan sebuah cara agar awet muda, yaitu dengan mengambil saripati darah wanita muda. Tentu saja Andrew kaget mendengarnya, terlebih saat Elizabeth mengatakan kalau ia memilih Andrew sebagai orang yang akan mengekstrak darah para gadis-gadis tersebut, yang tentunya gadis-gadis itu sudah ia siapkan. How? We'll provide specimens, young women. What do you want me to do? You will extract their blood. I don't understand. Mendengar ide gila tersebut, Andrew pun tak tertarik dan memilih pergi. Tapi Elizabeth mengingatkan Andrew kembali kalau putri 14 tahunnya masih butuh banyak pembiayaan. Dengan bekerja padanya, Andrew bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Zoe. Scene kembali memperlihatkan Chloe yang telah menyelesaikan semua persiapan. Ia lalu mengintip ke lubang pintu di mana yang terlihat malah Mr. S. Chloe mengancam akan melakukan bundir jika Mr. S mendekat. Tapi nampaknya Mr. S tak akan membiarkan hal itu terjadi.
Mr. S yang mengejar Chloe tersandung tali jebakan, sehingga Chloe pun langsung mengaitkan simpul di lehernya. Mr. S yang kini terjebak berusaha mengambil sabitnya yang terjatuh, tapi Chloe malah lebih dulu menyambarnya dan menikam tangan Mr. S ke meja. Dengan kondisi tangan tertanam di meja dan leher terjerat, Mr. S berjalan ke arah Chloe. Dan rupanya ia masih sanggup berjalan bahkan sampai-sampai membuat ranjang terangkat. Melihat hal tersebut, Chloe pun menaikkan semua jasad ke ranjang, yang membuat leher Mr. S semakin terjerat. Melihat Mr. S masih bertahan, Chloe pun menarik tali tersebut sekuat tenaga, hingga Mr. S pun akhirnya tewas kehabisan nafas. Scene kembali memperlihatkan Andrew yang masih nampak ragu-ragu akan tawaran Elizabeth. Disitulah Elizabeth mengingatkan kembali kalau tanpa uang Andrew tak akan pernah bisa membahagiakan putrinya. Dan kata-kata Elizabeth membuat Andrew menerima tawaran tersebut. Are you interested? Yes. Perfect. Scene kembali ke tempat Chloe di mana kini ia melihat Mr. S sudah tak bergerak. Chloe pun memberanikan diri membuka topeng Mr. S, di mana ternyata psikopat tersebut adalah Andrew. Chloe berjalan menuju pintu keluar dan mengintip lubang pintu. Setelah dirasa aman, Chloe pun membuka pintu. Di situ Chloe melihat sebuah bangunan, dan dari ekspresi wajahnya nampak Chloe merasakan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi padanya. Dan film pun selesai. Jadi sebetulnya film ini mengisahkan dua alur cerita, yaitu kisah flashback Andrew yang mana keputusasaan dan tekanan hidupnya mampu membuat dirinya menjadi seorang psikopat. Dan satu lagi alur waktu sekarang di mana Chloe yang menjadi korban berusaha keluar dari sekapan Andrew. Meskipun akhir film tidak sempurna dan masih menyisakan tanda tanya besar, tapi paling tidak Chloe sudah berhasil membinasakan sosok psikopat semacam Andrew. Dan semoga saja Chloe mampu bertahan dengan ujian selanjutnya yang masih menjadi misteri bagi kita semua. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.